Hai 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 sahabat Osaka, kita berjumpa lagi nih di siaran yang paling dinanti-nanti, yaitu Podsaka, podcastnya Osaka. Tentunya kita sebelum lanjut ke topik pembicaraan, gak afdol banget gak sih kalau kita belum kenalan. Buah kedong-dong jatuh di jalan, boleh dong kita kenalan. Jadi perkenalkan, nama saya Septia Nandita selaku host dan rekan saya Perkenalkan, nama saya Aiswari Gayatri. yang akan menemani kalian selama siaran berlangsung. Tentunya kita tidak berdua aja nih, kita ditemani oleh narasumber yang pastinya kece-kece abis. Nah, di sini kita sudah menghadirkan 3 narasumber untuk di topik Podsaka kali ini. Nah, topik Podsaka kali ini adalah mengenai tentang genre atau generasi berencana. Kalian tahu nggak sih ternyata beberapa siswa SMA Negeri 1 Kuta Selatan terpilih menjadi duta genre. Pasti kalian penasaran kan generasi berencana itu apa? Kalau mau tahu, kita langsung ke narasumber kita. Halo Kak. Halo. Hai. Oke, sebelumnya kakak boleh dong perkenalkan dirinya. Oke, boleh. Boleh. Mungkin dari aku dulu ya. Perkenalkan, namaku Ika Diangga Raditya, biasa dipanggil Angga, dan aku merupakan winner dari Duta Genre Kabupaten Badung tahun 2023. Perkenalkan, nama aku Ibnu Danis Putra, biasa dipanggil Daniel, dan aku merupakan Duta Persahabatan Genre Badung tahun 2023. Oke, mungkin dari sini aja. Jadi kenalin, aku Nilohdi Cantika Marsyala Sinta Mahadevi, biasa dipanggil Cantika. Aku merupakan runner-up 4 Duta Genre Kabupaten Badung tahun 2023. Oke, halo semuanya. Hai. Nah, jadi di sini Septia mau nanya nih ke kakak semuanya, gimana sih kabar kakak semuanya? Mau jawab jujur atau enggak? Waduh. Gimana Pakai Kak? aja. Oke. Kalau dari aku sih keadaanku kurang baik ya, karena ada beberapa alasan juga. Oke, kalau aku mungkin mirip kayak Daniel, kurang baik juga karena ada banyak kegiatan belakangan ini. Sama, lagi gempor juga semuanya. Waduh, pasti sibuk banget sih Kak ya. Lumayan. sangat Ya. lumayan. Semangat ya kakak semuanya. Semoga Kasih. kakak selalu semangat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ke depannya. Asik. Boleh. Nah, Septia mau nanya lagi nih, gimana sih perasaan kakak diundang ke Podsaka kali ini? Oke, mungkin dari Kak Cantika. Kalau ngomongin diundang ke podcast, apalagi kalau misalnya podcastnya terkenal di kalangan anak Osaka, kan nggak mungkin ya kalau misalnya aku bilang ih apa sih gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya awalnya waktu di chat aku udah ngerasa kayak wah apa nih gitu. Terus ternyata aku diundang di podcast, jadi aku langsung senang. Terus aku kan kita punya grup nih, Iya. aku langsung ngechat di grup kayak diundang ya diundang gitu. Oh my Wah, god. pastinya kakak senang banget ya sih kita undang di Podsaka kali ini. Bener. Kalau misalnya dari Kak Daniel? Kalau dari aku pastinya kaget sih pertama kan di chat tuh, siapa, nomor siapa, tiba-tiba oh ternyata ngajarin podcast, pastinya seneng dong kalau bisa ikut podcast di Podsaka ya kan. Iya. Oke. Kagetnya seberapa Kak? Kayak gimana? Waduh, tiba-tiba di chat tengah malam kayak jam 6, jam 7 tuh kayaknya. Kamu Ya jam 6 atau jam 7-an itu. Sorry Kak. Sore itu Kak. Sore gitu Kak. Maaf, ya maaf. Oh iya. Oke, lanjut ke Kak Angga. Gimana nih Kak perasaannya? Oke, kalau dari aku sih perasaan diundang di podcast Podsaka ini Iya. sebenarnya biasa aja karena aku juga dari pengurus OSIS jadi udah tahu juga bakal ada agenda ini. Jadi Udah. ya cukup excited juga bisa ikut dalam kegiatan ini sih. Wow. Mungkin banyak yang nggak tahu ya apa itu duta genre. Coba bisa dijelasin Kak, duta genre itu apa, terus tugasnya itu apa gitu. Nah, mungkin karena di sini kita punya winner Duta Genre tahun 2023, mungkin Angga bisa ngejelasin apa itu Duta Genre dan tugas-tugasnya. Oh gitu ya? Iya Oke. Jadi mungkin aku bakal jelasin dikit ya tentang genre sepengetahuanku. Jadi secara ilmiahnya bahwa genre itu adalah singkatan dari generasi berencana. Tapi bagi aku genre itu jauh sih ya, jauh lebih dari itu. Karena di genre ini itu kita benar-benar menjadi bagian dari sebuah remaja, bagian dari remaja. Karena kita juga remaja, jadi kita mempelajari remaja di genre ini. Nah, selain itu kan ada yang namanya duta genre. Jadi duta genre itu apa sih? Jadi kan kita udah tahu bahwa genre itu adalah generasi berencana. Jadi dutanya ini adalah role play-nya atau seseorang yang kita tiru untuk menjadi generasi berencana kalau duta genre. Selain itu juga di Badung ada banyak duta juga ya. Ada FAD, Forum Anak Daerah. Terus ada juga duta bahasa, ada berarti dia merepresentasikan tentang bahasa Bali gitu misalnya atau bahasa Indonesia. Tapi karena kita duta genre, berarti kita merepresentasikannya tentang generasi berencana, tentang remaja kayak gitu.
Mungkin dari kakak ada tambahan? Oke sih udah pas. Oke. Oke, mungkin dari aku sedikit tambahan. Genre itu kan emang generasi berencana. Jadi gimana caranya kita as a duta menjadi role modelnya para remaja. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang kalian tergabung langsung itu, kalian nggak cuman diajarkan ataupun diarahkan untuk mengarahkan remaja lain menjadi remaja yang sebagaimana kita harapkan. Tapi sebenarnya genre ini juga bisa dibilang rumah. Karena anak-anak genre ini tergabung dalam konselor remaja kan rata-rata. Jadi itu gimana rasanya kita di sana itu kayak kita tuh memang benar-benar punya rumah karena konselor-konselor yang digabungin sehingga kita tuh ada tempat bercerita dan benar-benar diterima dengan baik gitu sih. Wah, benar sih. Ternyata itu dia tadi pengertian duta genre dari kakak-kakaknya langsung nih teman-teman. Nah sekarang Septia mau nanya nih Kak, tugas dari duta genre itu apa aja sih Kak? Ide. Mungkin dari Kak Daniel tadi belum menjawab ya. Gimana Kak? Coba dijelaskan, Tugas Kak. dari duta genre setahu aku, yang pertama itu pastinya kita menyebarkan informasi tentang remaja, informasi tentang seks bebas juga ya kan Kak Angga, Ya. dan ya, penggunaan Nafza gitu Iya. ya. Karena banyak banget sampai kita Iya, bingung juga sih. Jadi mungkin aku nambahin untuk tugas duta genre itu apa ya? Seperti yang aku kasih tahu tadi bahwa duta genre itu adalah role play-nya remaja. Jadi tugas kita adalah merepresentasikan seorang remaja gitu. Selain itu kita juga tergabung dalam forum genre Kabupaten Bandung. Dan di sana itu banyak banget ada proker. Dan tentunya kita harus menjalankan tugas kita. Bukan berarti bahwa kita udah menang terus kita kabur gitu. Iya dong. Cuman bawa selempang doang. Oh enggak kayak gitu. Dan banyak banget tugasnya, misalnya kalau ada lomba tentunya kita juga bakal ikut lomba, Iya. kita bakal latihan, dan juga di forum genre itu banyak banget kita juga ada dibagi ke divisi-divisi. Contohnya kayak aku itu masuknya ke divisi PMS atau pengelolaan media sosial. Kalau Kak Cantika Aku SDM, SDM. sumber daya manusia. Jadi Ya. aku yang memberdayakan remaja. Nah, kalau aku sendiri juga sama kayak Angga, masuk ke divisi PMS, pengelola media sosial. berarti udah seleb nih. Wah. Wah, jadi media sosial seleb banget Oh, nih. enggak Oh, dong. enggak, belum tentu ya. Iya. Terus Ais mau nanya sih Kak tentang kalau misalnya di genre itu ada substansinya nggak Kak? Oh, Wah, iya. ada. Oh iya, Wih, bisa dijelasin dong. Kayaknya udah research dulu nggak sih? Kak? Iya, aku Kok bisa udah tahu lihat. substansi. Oke, mungkin dari siapa? Kak Dari- Cantika deh. Waduh, jadi substansi genre itu tuh bisa dibilang kayak pilarnya genre gitu. Nah, substansi itu sebenarnya dibagi jadi 4. Mungkin ada beberapa orang yang mikir genre itu cuman ngebahas tentang seksualitas. Tapi nyatanya tuh enggak. Kita tuh ngebagi pembahasan kita tuh dibagi jadi 4 yang masuk di dalam substansi genre. Yang pertama itu kependudukan ya. Iya. Nah, kenapa sih kependudukan? Kita tahu Indonesia di tahun 2045 itu goalsnya kita adalah mencapai Indonesia emas dengan remaja-remaja yang juga emas. Apa sih itu Indonesia emas? Jadi kenapa sih tahun 2045? Iya. Karena di tahun itu tuh umur-umur kita yang remaja sekarang itu udah masuk ke usia produktif. Jadi usia produktif itu lebih tinggi daripada non produktif. Jadi kita sekarang yang lagi duduk di sini itu kemungkinan di tahun 2045 itu bakal jadi pemimpin-pemimpin negara. Jadi gimana caranya? Kita sebagai duta genre itu kita yang meloporkan ataupun kita yang membuat remaja-remaja ini memang terencana. Jadi negara kita juga menjadi negara yang memang lebih maju. Gitu. Bisa dilanjut mungkin Kak Angga? Oke, itu kan baru satu ya, Iya. dan Iya. substansi genre itu ada Ada 4. Nah, oke, mungkin aku bahas yang kedua adalah kesehatan reproduksi. Kenapa sih kita di genre itu bahasnya kesehatan reproduksi? Itu kan sebenarnya hal yang cukup tabu ya dibagi kalangan remaja. Bener banget. Tapi kan kita remaja itu harus mengenal diri kita sendiri, tentunya termasuk juga alat reproduksi kita. Karena alat reproduksi ini saking tabunya, jadi kayak kita tuh malu kita bakal cerita sama siapa sih? Kalau cerita sama orang tua apalagi? Iya, Kayak bener. contohnya salah satu contoh pubertas itu kan mimpi basah. Kayak kalau kita cerita ke orang tua kita kayak, oh Pak tadi aku mimpi basah kayak gitu kan agak aneh ya, agak Iya, malu. iya, Jadi disitulah fungsi kita di genre bahwa kita bisa jadi konselor sebaya untuk menceritakan hal-hal seperti itu, hal-hal yang tabu kita ceritakan kepada orang tua kita contohnya. Mungkin dari Kak tambahan? Nah, itu kan baru 2 tuh yang dijelasin. Jadi, sisa itu ada PKBR, itu penyiapan keluarga berencana. Nah, dalam penyiapan keluarga berencana atau PKBR ini ya, dibagi menjadi 10, ya kan Kak Angga? Iya. Ya. Yang pertama itu ada penyiapan secara fisik, yang kedua itu
kesiapan mental, yang ketiga kesiapan finansial, yang keempat kesiapan Banyak. interpersonal, yang kelima itu keterampilan hidup dan masih banyak lagi yang selain dari yang kelima aku sebutin tadi. Nah, dan terakhir dari substansi genre itu ada keterampilan atau Keterampilan skill hidup, lah. life skill. Ya. Kira ada yang mau ngejelasin dari Kak Angga atau enggak Kak Cantika? Gimana nih? Mungkin aku agak nambahin di bagian Deh. PKBR ya, aku tambahin di PKBR. Jadi PKBR itu sendiri kan kepanjangan dari penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Kenapa sih kita harus nyiapin? Kita tahu nih sekarang tuh lagi marak-maraknya pernikahan dini, hamil di luar nikah, itu kan Bener banyak banget kan. Iya, Kak. Jadi tugas kita di sini juga mengingatkan sebelum berkeluarga ada loh ini 10 hal yang memang harus disiapkan biar nggak terjadi misal cerai di umur yang masih muda ataupun punya anak di umur yang masih belia. Itu tuh untuk mencegah hal-hal itu. Jadi kita memang perlu menyiapkan 10 macam itu. Jadi ketika kita memilih ataupun memutuskan untuk menikah, kita emang benar-benar siap dan tanpa adanya kesalahan lagi yang mungkin akan terjadi gitu sih. Wow. Ya, benar banget. Mungkin aku tambahin dari life skillnya ya. Di genre itu orangnya bermacam-macam banget. Iya. Semua orang punya life skill yang beda-beda dan punya keunikannya masing-masing. Karena setiap orang itu unik. Contohnya kalau aku di genre aku biasanya main kamera gitu. Terus juga main gitar mungkin. Kalau Kak Daniel juga sukanya kamera. Apalagi nih? Apalagi olahraga sih. Olahraga, suka nge-gym Kak ya. Terus mungkin Kak Cantika sukanya Kak Cantika sukanya nyanyi gitu contohnya. Jadi kita sebagai remaja tuh harus punya hobi ya, Iya. harus punya skill soft skill gitu contohnya. Karena dengan adanya life skill dan soft skill tersebut kita bisa menopang kehidupan kita dan merencanakan untuk kedepannya kayak gitu sih. Wah, ternyata itu dia tadi nih teman-teman penjelasan substansi dari kakak-kakak genre. Nah, lanjut aja nggak sih Kak Ais, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, menurut kakak-kakak, kenapa sih remaja itu harus punya misi-misi berencana? Oke, visi misi ya. Ya. Mungkin dari Kak Cantika Wah, ada Kak? kenapa sih remaja itu harus punya visi misi? Gini, singkatnya itu ataupun sederhananya, kalau misalnya kalian nggak punya tujuan hidup ataupun nggak punya goals, pasti hidupnya kayak nggak ada ini nggak sih, kayak nggak ada Hampa semangatnya. banget. Iya, hampa Iya, banget kan. hampa Kayak banget. misal sekecil, oh aku besok mau bangun pagi. Jadi kan kalian masih ada semangatnya, oh iya aku besok harus bangun pagi nih, berarti aku harus gini gini gini. Coba bayangin kalau misalnya kalian tuh nggak ada keinginan sama sekali, nggak ada goalsnya, pasti hidupnya kayak flat, nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Bener-bener. Yang namanya remaja pasti masih aktif, masih pengen Nyoba gini, banyak ya hal. nyoba banyak hal, itu bener banget. Jadi makanya kita tuh harus punya visi misinya. Jadi kita tahu nih nanti kita bakal kemana. Abis dari sini, oh aku pulang dari podcast ini aku mau kemana? Aku mau makan, misal kayak gitu. Jadi kita punya goals yang kita mau capai, kita juga punya cara-caranya. Jadi memang hidup kita agar lebih terencana dan akan benar-benar mencapai apa yang kita inginkan. Wow, berarti penting banget ya kita harus tahu apa sih visi misi berencana itu. Nah, dan juga nih teman-teman, reminder juga nih buat remaja-remaja atau teman-teman yang lagi nonton nih, buat untuk kita tuh hidup kita tuh lebih terencana. Jangan buat hidup kita tuh flat-flat aja nih teman-teman. Hidup hanya sekali, your love. Apa sih? YOLO, YOLO, YOLO Kak, YOLO. Oke. Boleh. Lanjut kita. Setelah mengenal generasi berencana nih, Kak. Septia mau nanya nih ke kakak-kakak Duta Genre. Gimana sih Kak cara mengatasi kenakalan remaja? Wede. Waduh. Kak Daniel nih. Kayak kalau mengatasi kenakalan remaja itu kita tuh nggak bisa melarang remaja karena itu bukan tugas kita juga untuk melarang. Kita cuma bisa mengedukasi para remaja gimana baiknya untuk para remaja, gimana rencana remaja ke depannya dan banyak lagi selain dari itu. Tapi kalau dari aku pribadi, kenakalan remaja yang dimaksud itu contohnya kayak gimana sih? Misalnya remaja yang minum minuman atau ngerokok, kita nggak tahu. Misalnya remaja itu punya masalah di rumah ataupun punya masalah di teman-temannya, tapi dia ngelampiasinnya itu dengan cara minum minuman atau nggak ngerokok. Jadi kita bisa ngedukasi mereka tuh minum minuman, alkohol atau rokok itu lo nggak baik. Itu sih. Kalau dari Kak Angga mungkin ada yang mau ditambahin? Oke, mungkin dari aku ya, cara mengatasi kenakalan remaja. Mungkin kita harus cari dari faktor munculnya kenakalan remaja itu dari mana sih? Tahu nggak? Mungkin kakak-kakak ada yang tahu?
kenapa sih ada kenakalan remaja gitu? Mungkin karena dari orang tua, Kak. Oh bisa, mungkin masalah di rumah gitu Iya, maksudnya iya, ya. mungkin. Oke, Aku bilang benar. tadi. Iya benar-benar. Jadi menurut aku sesuai yang dibilang Kak Ais tadi sama Kak Daniel bahwa faktor paling besar menurutku munculnya kenakalan remaja itu adalah lingkungan. Ya nggak sih? Sadar nggak sih? Iya, Kayak bener betul, sih. betul. misalnya Lingkungan kita, sekitar ya. ya misalnya kita punya geng gitu, terus kita gabung sama gengnya itu otomatis kita bakal ikut-ikutan kegiatannya mereka gitu. Terpengaruh gitu Iya ya. terpengaruh benar banget. Kalau misalnya kita ikutin kegiatan yang positif, misalnya kita ikut ekstra gitu, misalnya ekstra di OSIS, di broadcasting, atau mungkin di Pick Air, di genre, itu ya kita bakal ngikut perilaku orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi saran dari aku, bagaimana cara kita mengurangi kenakalan remaja adalah dengan menciptakan lingkungan yang positif dan juga kita bergabung ke lingkungan yang positif. Itu sih dari aku. Kak Santika mungkin ada tambahan? Sebenarnya untuk mengatasi itu nggak bisa. Kita juga diajarkan kita tidak bisa melarang seseorang untuk melakukan sesuatu apapun, baik itu hal buruk. Tugas kita atau privilege kita adalah untuk mengarahkan mereka, mengedukasi. Oh ini itu nggak boleh, tapi selebihnya itu ada di kamu. Kalau kamu masih mau menjadi orang yang buruk, silakan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kamu mau menjadi orang yang lebih baik, dengarkan aku berbicara. Gitu sih. Wah, Wah, keras. keren banget nih teman-teman penjelasan dari Kak Angga, Kak Daniel dan juga Kak Cantika. Nah, mungkin simpelnya itu kayak gini ya, Kak ya. Bagi remaja tuh harus punya kesadaran diri dan juga punya dorongan untuk berperilaku positif juga pastinya nih. Berarti kayak lingkungan itu mencerminkan perilaku kita ya, Kak? Iya, Iya iya sih udah dikit. Oke, ngomong-ngomong tentang soal kenakalan remaja nih, kita pasti ada dampak dari kenakalan remaja itu sendiri. Contohnya kayak pernikahan dini mungkin. Nah, Kak, bisa dijelasin nggak pernikahan dini itu kayak gimana dan apa sih pengaruhnya, apa sih dampaknya dan lain sebagainya, Kak? Oke. Ini dari siapa? Siapa nih? Dicoba. Coba boleh. Oke. Dari aku Iya, deh. boleh. Pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini ya? Iya. Oke, jadi pernikahan dini itu digolongkan bahwa seseorang yang nikah di bawah umur 21 atau 25. 21 bagi perempuan, 25 bagi laki-laki menurut BKKBN. Jadi apa sih resiko dari pernikahan dini? Kenapa sih BKKBN itu menganjurkan bahwa untuk nikah itu untuk perempuan 21, untuk laki-laki 25? Tentunya tadi juga udah disenggol dikit ya sama Kak Daniel, ada 10 dimensi kesiapan untuk berkeluarga. Contoh paling mudahnya adalah yang paling sering kita lihat adalah dari segi fisiknya. Dari segi fisik perempuan itu belum siap untuk menikah, apalagi untuk menghamil, apalagi untuk hamil gitu. Iya. Benar sih jadi. Oke, jadi rentan bahwa remaja yang hamil gitu, yang di bawah umur 21 itu mengalami keguguran ataupun kematian saat melahirkan. Selain itu juga selain fisik ada banyak hal, contohnya kayak ekonomi juga sangat mempengaruhi. Kita kan di bawah umur 21 itu masih anak-anak ya, Ya, belum masih punya lagi penghasilan gitu kan. ya, Masih belum mapan ya. Bener banget. Jadi kita nggak punya uang nyari biaya untuk ngelahirin anaknya itu dari mana? Masa minta dari orang tua gitu kan ya. Nah, selain itu ada banyak banget sih sebenarnya hal-hal yang buat faktor kenapa sih kita nggak boleh nikah atau dianjurkan tidak nikah di bawah umur 21-25 itu gitu. Mungkin dari kakak-kakak ada tambahan. Aku izin nambahin gini ya pernyataannya dari Kak Angga. Nah, selain kesiapan fisik sama kesiapan ekonomi, itu juga pastinya mental dari pasangan muda itu atau yang nikah dini itu pasti masih belum siap banget dong. Selagi kita tahu tuh masa-masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Mental itu masih remaja ke dewasa. Mental itu masih labil banget sih dari ngambil keputusan dan lain-lain sih. Mungkin dari Kak Cantika ada yang mau ditambahin? Aku izin nambahin ngomongin masalah mental. Kita tahu kalau misalnya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, pasti juga memutuskan untuk mempunyai keturunan ataupun anak. Kalau misalnya perempuan itu nikah di umur, bahkan perempuan kalau nikah di umur yang udah mapan pun, udah cukup pun, rentan kena masalah mental habis melahirkan itu baby Ya, blues. baby blues. Iya. Kalau misalnya nikah di atas umur yang sudah diharapkan ataupun ditentukan aja bisa kena, gimana kalau misalnya lebih di bawah dari umur itu? Pasti lebih rentan kan? Nah, dari ibu, dari ayah juga kalau misalnya belum siap itu bakal bisa kena KDRT, itu bakal berujung ke perceraian dan itu bakal ribet juga. Terus selain itu kalau nikah dini itu kalau misalnya ibunya hamil juga secara dini, itu kan rentan juga anaknya terkena penyakit. Apalagi kalau misalnya kekurangan gizi, itu bisa juga nanti anaknya terkena stunting gitu.
Wah, ternyata itu dia tadi nih teman-teman. Nah, jadi reminder banget lagi nih ya untuk remaja-remaja, mungkin bisa Pikir-pikir dibatasi dulu nih deh. lagi ya. Dibatasi juga pergaulan yang ke arah negatifnya nih teman-teman. Nah, kalau begitu gimana sih Kak peran Kakak untuk masyarakat untuk mengurangi masalah tersebut tuh kayak gimana sih? Bede. Peran lagi ya. Perannya. Itu sama Kak Daniel sih biasanya. Kok aku nih? Kita kalau ngomongin peran ya, gimana cara kita untuk mengatasi permasalahan nikah dini kan? Iya. Peran kita pastinya nggak jauh-jauh dari sosialisasi sama edukasi dong. Iya. Nggak mungkin kita nyontohin nikah dini itu nggak betul. Oh, Pastinya kita tidak. mensosialisasi warga ataupun masyarakat Remaja. ataupun remaja di luar sana gimana sih nikah dini itu sebenarnya nggak baik untuk diri sendiri sama orang lain sih. Itu sih. Tadi kan kita udah disenggol dikit nih sama Kak Cantika tentang kalau misalnya kita pernikahan dini, anaknya bisa stunting, kena stunting. Nah, ngomong-ngomong tentang stunting nih, gimana sih tanggapan Kakak tentang stunting di Indonesia? Wah, Oke. gimana Kak Angga? Ini kan mungkin Kak Angga bisa jawab lebih gini ya. Iya, Oke. karena lebih ke ranahnya Kak Angga ya rasanya Oh, ini. gitu. Oke, bicara soal stunting. Stunting itu adalah sebuah kondisi. Oke, aku note di sini ya, itu adalah sebuah kondisi. Kondisi, bukan sebuah penyakit. Jadi itu tidak bisa disembuhkan. Itu yang pertama kalian harus ingat. Dan stunting itu mengganggu psikis dan juga fisik seorang anak dari 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi dari dia di bayi sampai umur 2 tahunan itu udah kelihatan stuntingnya kalau kita nggak ngasih dia gizi kronis, pola asuh yang baik, dan juga banyak hal yang bisa memfaktorkan dijadikan anak tersebut lahir stunting. Nah, terkait stunting yang ada di Indonesia itu untuk tahun 2024 itu kita menargetkan dari BKKBN itu menargetkan menjadi 14%. Dari mana sebelumnya adalah 14,4%. Dan dari tahun sebelumnya juga itu sebenarnya udah menurun drastis, cukup drastis. Dan juga kita harapkan itu bisa terus menurun. Dan hal yang paling menarik adalah di Bali, kita di Badung terutama itu prevalensi stuntingnya adalah 6,6%, yang tergolong cukup kecil gitu. Dan untuk hal tersebut menurut aku sih dengan adanya program-program dari BKKBN, contohnya LC-Mil itu elektronik siap nikah dan hamil, itu pasti mendorong juga untuk pengantin yang akan menikah itu untuk belajar lagi sebelum mereka meyakinkan diri untuk menikah atau mempunyai anak. Jadi dari program-program BKKBN seperti LC-Mil dan juga Duta Genre itu harus kita teruskan karena sudah terbukti bahwa dari sebelum-sebelumnya bahwa prevalensi stunting di Indonesia itu terus menurun gitu sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Jadi aku izin nambahin, mungkin bagi sebagian orang yang masih awam nganggapnya stunting itu bukan hal yang menjadi pengaruh besar untuk bangsa. Tapi sebenarnya stunting itu sangat berpengaruh terhadap kualitas penduduk. Gitu, apalagi dengan kita yang mau capai goals di Indonesia Emas tahun 2045, kalau semisalnya makin banyak anak yang stunting, maka kita nggak bisa nyampe di goalsnya itu. Kita tuh pengen jadi Indonesia sebagai negara yang maju. Dengan posisi sekarang kita sebagai negara yang berkembang, pastinya kita juga harus makin meningkatkan kualitas penduduk kita, gitu guys Kak. Nah, terus ngomongin tentang stunting. Jadi stunting itu kan emang kurangnya gizi yang didapat oleh anak ketika 1000 hari mereka ada di dunia, sejak dari masa kandungan hingga ke umur 2 tahun. Nah, itu tuh memang banyak banget penyebabnya, terutama dari sang ibu. Kalau misalnya waktu hamil tidak dapat gizi yang cukup ataupun dari remaja itu nggak mau minum tablet tambah darah, itu sangat berpengaruh banget. Apalagi banyak kan cewek-cewek yang ngerasa kayak aduh males deh minum. Iya, benar Iya. banget, Kak. Jadi itu sebenarnya penting banget teman-teman, benar-benar aku reminder banget tablet tambah darah itu sepenting itu. Memang efeknya bakal mual ataupun pusing, tapi itu tuh sangat penting untuk penyiapan kehidupan kalian nantinya ketika udah berkeluarga. Gitu sih. Ternyata penting banget sih kita minum tablet tambah darah. Iya, ya, betul Sab. banget nih. Jangan cuma minum pura-pura doang. Jangan kayak diminum aja. Dokumentasi aja nih kita mau foto gitu malah diminum. Ternyata dari sini kita bisa tahu ya Kak, ternyata stunting itu sangat berbahaya nih.
Oke, karena tadi kita udah ngomongin efek pernikahan dini yang tidak hanya berdampak pada pelakunya juga, tapi selain pernikahan dini, ada juga nggak sih Kak bentuk-bentuk kenakalan remaja yang umumnya kan banyak banget nih Kak. Nah, contohnya itu kan tindakan kriminal. Menurut Kakak, apa sih yang mendorong remaja untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma tersebut? Kriminal biasanya kakaknya sih. Siapa? Enggak, maksudnya kakaknya ngerti penjelasannya. Iya. Mungkin boleh dijelasin Kak, Apa tadi? pertanyaannya Kriminal, itu kriminal. Oh, apa kriminal. sih dorongan seorang remaja untuk melanggar norma-norma? Nah, dorongan remaja untuk ngelakuin tindak kriminal itu sebenarnya sih pengaruh lingkungan lagi. Nggak jauh-jauh dari lingkungan, terutama itu biasanya dapat dari teman-teman gini ya sih, teman mereka main itu biasa dapat sih. Temen siapa? Biasa dari teman, lingkungan, orang tua dan sebagainya sih. Terus menurut kakak nih, gimana sih kita cara menanggulangi masalah tersebut? Kayak apa aja faktor pentingnya dan peran kakak sebagai duta genre nih kak, apa? Ya udah Kak. Lanjut Kak, lanjut. Ada. Nah, Kita. peran kita ya pastinya nggak jauh-jauh dari sosialisasi sebenarnya. Lebih ke edukasi Iya. dibanding- Nah, ada cara juga sebenarnya. Kita tuh bisa mendekatkan diri sama orang tersebut. Ya dong. Ya. Ya nggak, saya nggak ada bilang salah kan? Kita bisa tanya-tanya kenapa sih mereka ngelakuin hal tersebut. Mungkin dari gini nggak sih, dari pengaruh teman mereka. Dari sana kalau kita udah tahu apa permasalahan mereka, kita bisa masuk langsung terjun ke sana untuk sosialisasi lagi. Nah, untuk edukasi mereka gimana sih Iya, baiknya. betul. Apalagi kalau melakukan tindak kriminal, kita tahu tuh remaja tuh juga bisa masuk penjara. Masa ada yang mau masuk penjara? Nggak dong. Iya. Berarti edukasi itu penting banget ya kak. Penting. Dan selain edukasi ya, Iya. sebenarnya di sini itu yang penting juga itu peran orang tua. Ya, jadi kita sebagai duta genre memang punya peran, tapi yang punya peran paling besar itu selain diri kita sendiri adalah orang tua. Karena orang tua adalah rumah kita yang pertama, orang tua kita yang pertama yang mengajarkan kita sejak kecil. Bagaimana cara orang tua itu mengedukasi ataupun mendidik anaknya, itu sangat berpengaruh ketika memang anaknya nanti bertumbuh dan berkembang. Jadi kita tidak bisa hanya mengharapkan remaja ataupun anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang baik, tapi kita juga seharusnya paham dan sadar bagaimana peran orang tua itu sebenarnya yang paling penting bagi anak-anak. Wah, ternyata peran orang tua itu penting banget ya Kak bagi anak-anak. Karena kan orang tua itu orang yang paling pertama mengajarkan anaknya itu harus berkarakter gitu kan. Ya, oke. Ngomong-ngomong bicara tentang tindakan kriminal nih kak, salah satu bentuk tindakan yang melanggar norma itu kan salah satunya mengonsumsi zat adiktif misalnya. Ya. Ya enggak. Maksudnya Bisa bahas. Bisa bahas. Santai kak. Oke. Dari pengetahuan kakak nih obat-obatan apa aja sih yang paling umum banget digunain? Terus jenis yang paling bahaya bagi kita itu apa kak? Oke. Nah kan, Kak Angga nih pasti bisa jawab dong. Oh gitu. Iya dong. Menurut pengalaman Oke, pribadi, bukan dong. Oke, menurut buku yang saya baca. baik. Jadi ada zat-zat adiktif ya. Jadi zat adiktif itu sebenarnya ada banyak atau lebih sering disingkat sebagai narkotika ya. Iya. Iya. Ada betul. narkoba, psikotropika, dan Zat dan apa ya? adiktif. Zat Dan adiktif zat dong. adiktif lainnya. Terus apa sih zat adiktif lainnya ini? Contohnya apa? Kopi. Kopi lo termasuk adiktif. Iya. Ya kan? Bikin Iya kecanduan kan? bener sih. Ya, terus ada minum-minuman. Ya, alkohol sih biasanya. Iya. Paling nunjuk-nunjuk. Enggak. Terus juga dengan cara menghirup bensin itu termasuk zat adiktif, ya kan? Oh Kayak iya. kecanduan Menghirup gitu. lem. Lem Fox gitu. Lem, Iya. kok tahu? Oh, di Pengalaman ya? YouTube, Oh. di YouTube. Oke. Bukan ya? Oke, jadi apa sih yang paling berbahaya? Semuanya berbahaya kalau kita Iya. bicara soal itu ya. Tapi kalau di psikotropika dan narkotika itu ada 3 golongan untuk narkotika dan 4 golongan untuk psikotropika. Dan kalau Ya, Kak Angga. nggak gitu. Kalau kita bicara yang paling bahaya tentunya dari golongan 1. Golongan paling berbahaya. Itu contohnya kalau di narkotika ada morfin, ada ganja, sabu. Itu yang paling sering kita dengar ya. Kalau di psikotropika itu ada namanya LSM. Iya. Itu. Jadi ya semuanya bahaya sih. Golongan 1, 2, 3 dan 4 itu semuanya bahaya. Jadi kenapa bisa bahaya? Karena itu menyebabkan kecanduan dan juga dehidrasi biasanya. Ada efek halusinasi. Halusinasi, bener. Kanker juga bisa. Bisa kanker juga.
Nah, jadi itulah kenapa sih kita remaja itu harus menghindari narkotika ini gitu simpelnya. Nah, karena tadi kakaknya udah nyenggol-nyenggol nih tentang Nyenggol. zat-zat adiktif. Nah, kita kan sering lihat nih kak ya remaja-remaja yang biasanya nongkrong-nongkrong nih. Remaja-remaja yang suka nongki nih, biasanya tuh suka ngerokok nih kak. Kalau rokok itu kan berbahaya banget ya kak bagi tubuh. Iya. Nah, kenapa rokok itu masih bisa marak banget nih diedarkan di Indonesia? Nah, kalau kita ngebahas ekonomi ya bisa. Oh, sip. Ibaratnya bukan. Ini dari Kak Cantika mau ngejawab tadi. Oh, Kak Cantika. Oh, iya. Waduh, sebenarnya ini bukan di ranah saya. Jadi kenapa sih masih marak? Itu dia tadi. Kenapa sih nafsa itu berbahaya? Kan karena kecanduan. Iya. Nah, jadi hal itu sebenarnya udah ngejawab kenapa sih masih marak? Karena udah kecanduan. Bahkan ini fun fact, yang punya pabrik rokok pun sekalipun itu mereka nggak ngerokok. Iya. Karena mereka tahu bahayanya ngerokok. Iya. Tapi mereka tetap nyebarin buat apa? Buat uang. Yoi. Ibaratnya lu punya duit. Bicara tentang tindakan kriminal lagi nih kak, salah satu bentuk tindakannya itu tentang zat aditif. Kita udah ngobrolin tentang itu kan tadi. Jadi kita lanjut ke Peran lagi nih kak. peran lagi. Ketemu ke peran lagi. lagi. Oke. Nah, karena kita udah banyak banget nih bahas hal-hal yang udah tadi kita lewatin. Nah, kita mau nanya nih kak lagi. Oke. Peran kakak dalam menanggulangi masalah-masalah yang udah kita bahas tadi itu apa aja sih kak? Oke. Siapa nih? Ini Kak Angga sih bisa ya. Ini Kak Angga sih bisa ya pasti. Ya mungkin nanti semuanya ngasih pendapat sendiri-sendiri. Iya, boleh. Oke, mungkin dari kakak bagaimana sih peran kita terutama bukan sebagai duta aja ya, tapi sebagai remaja semuanya, dan di belakang kamera juga. Jadi kita sebagai remaja itu ada yang namanya sistem 2P, yaitu pelapor dan pelopor. Oke, untuk pelapor, contohnya kita lihat orang yang pakai narkoba. Mungkin dong kita datang, ngapain kamu pakai narkoba? Iya. Dipukul Iya. kamu. Oke. Jadi pelapor maksud aku di sini adalah bahwa contohnya kalau andai kata kita lihat di ranah sekolah gitu, ada yang pakai narkoba, contohnya Kak Daniel pakai narkoba. Waduh. Contoh. Terus ya udah kita laporin aja ke siapa? Ke Bu Wid. Karena Bu Wid pembina PKR. Oh iya, Jadi benar. nyambung gitu ya kak. ya? Nyambung. Iya, masuk nalar. Dari aman. Agak kalau simpelnya itu kita ngelaporin ke BK dulu, Iya. di bimbingan konseling. Kalau memang nanti pasti gurunya yang ngatasin ya, entah nanti dikoordinasikan ke guru yang mana kita nggak tahu. Intinya kita sudah melaporkan. Misalnya kita lihat di keluarga ada yang pakai narkoba, ya udah kita laporinnya ke polisi, ke BNN, Badan Narkotika Nasional contohnya. Nah, terus ada lagi satu adalah pelopor. Pelopor yaitu kita menyebarkan narkoba. Bukan dong. Bukan. Tapi kita sebagai remaja itu menjadi pelopor untuk memberitahu. Ingat, poinnya adalah memberitahu, bukan melarang mereka untuk menggunakan zat-zat adiktif tersebut, tapi kita memberitahu apa sih dampak negatifnya gitu contohnya. Misalnya kalau kayak contohnya saat ini dah ya kita ikut podcast gini, kita bahas-bahas tentang zat adiktif, itu udah termasuk sebagai pelopor gitu. Mantap. Nah, karena tadi kakak udah nyenggol tentang 2P ya kak ya, Iya. pelapor dan juga Pelopor. pelopor. Salah senggol. Nah, Setia mau nanya nih kak, biasanya kan orang-orang nih kalau ketemu sama remaja-remaja yang seperti itu tuh kan ada rasa takut tuh buat kayak gimana ya, dia memberitahukan hal tersebut tuh ke misalkan kayak di ranah sekolah itu kan lapor dulu ke BK. Iya. Nah, gimana sih kak cara misalkan Setia nih mau lapor ke ada nih orang yang pakai kayak gitu, cara mengurangi rasa takut itu kayak gimana sih kak? Oke, Kak Daniel. Kalau cara mengurangi rasa takut ya, gimana ya ngomonginnya ya? Gimana? Kayak kita kepingin lapor tapi aduh nggak berani deh nanti dicepuin gitu. Ya, takutnya nanti yang mau kita laporin nih, wah Disenggol balik, aduh. Lebih ke gini aja sih. Biasanya kalau kalian ngelapor tuh kan atas nama anonim aja sih biasanya. Biar kalian tuh nggak ditahuin siapa yang lapor. Jadi kalian bisa lebih aman, nggak dapat ancaman dari orang yang kalian lapor juga. Mungkin dari Kak Cantika ada yang mau ditambahin? Simpelnya gini sih, walaupun kita ngomongin tentang gimana cara ngilangin rasa takut, walaupun bukan di ranahnya yang tadi disebutin ya. Kalau kita tahu kita bener, kita harusnya nggak takut.
karena kita tahu kita benar. Kalau misalnya kita tahu oh yang dilakuinnya dia itu salah dan yang aku mau lakuin ini benar, jadi kenapa aku harus takut? Aku harus ngebela yang mana benar dan aku harus bisa mengarahkan orang itu ke arah yang lebih benar. Kalau misalnya aku takut, dia bakal terus-terusan kayak gitu dan itu nggak baik buat dia. Mungkin daripada kamu ngilangin rasa takutmu, mending kamu pikirin kalau misalnya kamu tetap takut, orang lain ini nggak bakal berubah. Jadi gimana caranya biar aku harus berani, biar orang ini juga mau berubah gitu sih. Keren banget nih penjelasan dari Kak Santika. Tepuk tangan dulu dong. Nah, karena tadi kita udah dikasih tahu nih cara ngurangin rasa takut dari Kak Angga, Kak Daniel, dan juga Kak Cantika. Nah, mungkin teman-teman di Osaka ataupun teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau misalkan nih ketemu remaja-remaja yang mungkin dia mengonsumsi zat adiktif atau mungkin merokok gitu ya, mungkin bisa dibilangin dulu pelan-pelan kok, jangan ya ngerokok seperti ini karena bahaya ini banyak banget nih bagi tubuh gitu ya. Nah, Sobat Osaka, itu dia tadi penjelasan mengenai generasi berencana oleh Duta Genre. Mohon maaf apabila kita ada salah, maupun sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Sobat Osaka dapat memahami pentingnya generasi berencana di masyarakat kita, serta pentingnya terhindar dari gempuran kenakalan remaja. Kami tutup Posaka kali ini dengan Salam Genre. Sangat tidak kompak ya. Oke, mungkin bisa diulang ya biar Ya. lebih kompak ya. Oke, kami tutup Posaka kali ini dengan Salam Genre.